Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nilai mutlak, tapi untuk sub pokok bahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertidaksamaan nilai mutlak? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari k atau nilai mutlak fx kurang dari sama dengan k dengan k-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai k ini merupakan suatu konstanta atau suatu bilangan. Untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak fx lebih dari k atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan k dengan nilai k lebih dari sama dengan 0. Untuk nilai k di sini sama, yaitu suatu konstanta atau suatu bilangan. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx atau nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx atau nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Nah, inilah yang akan kita bahas bagaimana cara menentukan penyelesaian dari bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Oke, lanjut ya. Untuk bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak fx kurang dari k atau nilai mutlak fx kurang dari sama dengan k dengan nilai k-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk yang pertama yaitu nilai mutlak fx kurang dari k. Jika ada bentuk nilai mutlak fx kurang dari k, maka kita dapat mengubahnya ke bentuk fx lebih dari negatif k kurang dari k. Atau jika ada bentuk nilai mutlak fx kurang dari sama dengan k, maka dapat kita ubah ke bentuk fx lebih dari sama dengan negatif k kurang dari sama dengan k. Nah, penyelesaian ini sama, yang membedakan hanya tanda pertidaksamaannya saja. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 3 kurang dari 5. Nah, karena di sini sudah ada cara penyelesaiannya, langsung saja kita selesaikan soalnya. Kita ubah ke bentuk 2x ditambah 3 lebih dari negatif 5 kurang dari 5. Karena kita akan mencari nilai x-nya, kita harus memindah konstantanya di sini baik ke ruas kanan maupun ke ruas kiri. Sehingga kita dapatkan 2x lebih dari negatif 5 dikurangi 3 kurang dari 5 dikurangi 3, sehingga kita peroleh 2x lebih dari negatif 8 kurang dari 2. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai x-nya, jadi semuanya harus kita bagi dengan koefisien dari x yaitu 2, sehingga kita peroleh nilai x lebih dari negatif 8 per 2 kurang dari 2 per 2. Kita selesaikan bentuknya, maka kita dapatkan nilai x lebih dari negatif 4 kurang dari 1. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari negatif 4 kurang dari 1. Nah, demikianlah untuk penyelesaian dari bentuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bentuk nilai mutlak fx lebih dari k atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan k dengan nilai k lebih dari sama dengan 0. Untuk yang pertama, untuk nilai mutlak fx lebih dari k dapat kita ubah ke bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Selanjutnya, jika yang diketahui mutlak fx lebih dari sama dengan k, dapat kita ubah ke bentuk fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari k. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 9. Nah, di sini sudah ada cara penyelesaiannya, jadi langsung saja kita selesaikan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk 2x dikurangi 5 kurang dari negatif 9.
Nah, kita selesaikan bentuk yang pertama sehingga kita pindah ruas untuk negatif 5-nya, kita peroleh 2x kurang dari sama dengan negatif 9 ditambah 5. 2x kurang dari sama dengan negatif 4, maka nilai x-nya kurang dari sama dengan negatif 4 per 2, sehingga kita dapatkan x kurang dari sama dengan negatif 2. Atau bentuk yang kedua, 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 9. Kemudian 2x lebih dari sama dengan 9 ditambah 5, kita peroleh 2x lebih dari sama dengan 14 dan x lebih dari sama dengan 14 per 2, sehingga kita peroleh nilai x lebih dari sama dengan 7. Nah, dari sini jadi dapat kita simpulkan untuk nilai x yang memenuhi adalah x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan 7. Nah, itulah cara menyelesaikan untuk bentuk yang kedua ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bentuk mutlak fx lebih dari mutlak gx. Jika ada bentuk seperti ini, maka kita bisa mengubah ke bentuk perkalian antara fx ditambah gx kali fx dikurangi gx lebih dari 0. Nah, tanda pertidaksamaan ini itu sesuai dengan soal yang diketahui. Jadi, kalau soal yang diketahui di sini lebih dari, maka kita ubahnya juga dalam bentuk lebih dari. Kalau di soal di sini itu misalkan kurang dari sama dengan, jadi kita ubah menjadi bentuk kurang dari sama dengan. Jadi yang harus kita ingat adalah tanda pertidaksamaan harus sesuai dengan soal. Kalau di soal kurang dari, penyelesaiannya juga kurang dari. Kalau lebih dari, penyelesaiannya juga lebih dari. Begitupun untuk kurang dari sama dengan atau untuk lebih dari sama dengan. Nah, kita lanjut saja ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari sama dengan mutlak x dikurangi 5. Nah, di sini untuk tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, sehingga dalam penyelesaian nanti kita akan menyelesaikan dengan tanda pertidaksamaan juga kurang dari sama dengan 0. Oke, lanjut kita selesaikan sehingga kita jumlahkan 2x dikurangi 1 ditambah x dikurangi 5 kali 2x dikurangi 1 dikurangi x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, tanda inilah yang sesuai dengan soal. Nah, untuk bentuk yang kedua di sini kenapa kok dikurung? Karena pengurangan ini berlaku untuk semua nilainya, yaitu x dikurangi 5. Nah, kita lanjutkan. Penjumlahan yang bisa dilakukan di sini adalah yang senilai, sehingga kita peroleh 3x dikurangi 6 kali 2x dikurangi 1. Kita uraikan dulu, negatif x ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. Untuk bentuk yang kedua, untuk yang sejenis kita selesaikan sehingga kita peroleh 3x dikurangi 6 kali x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai x-nya dengan cara mencari pembuat 0 dari setiap perkalian di sini, sehingga kita dapatkan 3x dikurangi 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, negatif 6 kita pindah ke ruas kanan sehingga nilai x sama dengan 2, yaitu pembagian dari 6 dibagi 3, atau x ditambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini merupakan pertidaksamaan, jadi bagaimana cara mencari x yang memenuhi? Kita harus membuat suatu garis bilangan. Setelah kita gambar suatu garis bilangan, kita akan menempatkan nilai x negatif 4 dan x sama dengan 2 pada garis bilangan, sehingga di sini kita tuliskan untuk negatif 4 dan untuk x2 berarti di sebelah kanan dari negatif 4. Nah, misalkan di sini 2. Bagaimana kita menentukan apakah rentang di sini itu lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan 0? Oke. Kita akan melakukan uji titik. Nah, bagaimanakah untuk rentang x lebih dari sama dengan 2? Bagaimana untuk x-nya di antara negatif 4 sampai 2? Dan bagaimana jika x-nya itu kurang dari sama dengan negatif 4?
Nah, misalkan di sini kita akan mencari uji titiknya dengan nilai 0. 0 itu kan berada di antara negatif 4 sampai 2. 0 itu kita akan mensubstitusikan pada perkalian ini. Apakah nanti menghasilkan jawaban yang positif atau negatif? Atau bisa juga kita melihat pertidaksamaan di sini untuk perkalian dari variabel x-nya. Untuk perkalian variabel x-nya, ini kan perkalian antara positif dan positif. Kalau suatu perkalian positif dikalikan dengan positif, maka akan menghasilkan nilai positif. Jadi pada garis bilangan di sini, untuk rentang yang sebelah kanan ini akan bernilai positif. Karena menghasilkan x yang berbeda, maka untuk sebelah kirinya ini nanti akan berbeda tanda, jadi negatif, kemudian sebelah kirinya lagi nanti akan bertanda positif dengan syarat akarnya di sini berbeda. Nah, karena pada soal pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi yaitu yang bertanda negatif, yaitu pada rentang negatif 4 sampai 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari sama dengan negatif 4, x kurang dari sama dengan 2. Nah, itu tadi penjelasan berkaitan dengan menyelesaikan suatu bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, semoga pada penjelasan kali ini kalian dapat memahami dengan baik, dan jika ada soal yang seperti ini kalian dapat menyelesaikannya dengan benar. Oke, baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.